Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, bisa lanjut? Masih semangat? Masih semangat Bapak Ibu? Sudah tadi selesai nangis-nangisnya? Masya Allah, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan seperti apa sih program di SMP Islam Atira Bukit Baruga. Kalau tadi dari Ustadz Wahyu menyampaikan itu program di boarding, tapi dengan cara yang beliau sampaikan, kalau saya punya cara berbeda. Saya mau panggil nih langsung. Kebetulan tadi yang duduk 4 orang di sini adalah anak SMP. Jadi saya mau panggil nih. Boleh Firda? Rifda siapa? Firda, betul. Sini nak. Sama Afrin nih. Supaya ayah bunda langsung lihat nih. Dia yang akan bercerita. Tadi sudah pernah saya, sini nak. Saya beritahu tadi Firda mau saya panggil di panggung. Iya. Tadi Ibu Ana beritahu enggak sebelumnya bahwa saya mau panggil di panggung? Tidak dikasih sebelumnya. Tidak dikasih tahu sebelumnya. Tidak saya beritahu sebelumnya. Afrin, sebelumnya saya kode enggak atau saya beritahu enggak? Afrin, nanti kita bicara di panggung. Belum. Deg-degan enggak? Iya, sedikit. Deg-degan. Tapi kita buktikan Bapak Ibu bahwa anak-anak SMP itu meskipun deg-degan tapi percaya diri dan sudah jago tampil untuk berbicara di depan umum. Saya mau buktikan. Boleh slide-nya Bapak Ibu? Iya, di sini ada Ananda Firda dengan ada Ananda Afrin nih. Saya mau tanya-tanya. Kemarin masih ingat Afrin ini kelas 8, Firda ini kelas 8. Artinya dia tahun lalu dengan di tempat yang sama sebagai siswa baru. Seperti Ananda yang hadir di hari ini. Hari ini setahun yang lalu dan hari ini sudah tampil di depan, alhamdulillah sudah mampu tampil di depan ayah bunda. Artinya sudah merasakan setahun pembelajaran dan ada hasilnya, alhamdulillah. Senang enggak ayah bunda ketika ada acara yang tampil depan umum Ananda dari ayah bunda? Bahagia enggak? Bahagia. Dan kami akan uji di sini berdua karena mereka sudah kami bekali nih tampil di depan umum. Saya mau tanya, Afrin tahun lalu masih ingat ketika ada di sini kita penandatangan jaminan mutu ya? Afrin sama Firda ada hadir? Firda ini boarding, ini reguler. Iya. Dan saya mau lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jaminan mutu. Ya. Saya minta deh Afrin dulu. Coba deh ceritakan ke ayah bunda. 7 poin ini insya Allah 3 tahun ke depan semoga kita menjaminkan ini Ananda akan tamat dengan memiliki keterampilan ini. Boleh Afrin? Nggak deg-degan lagi Afrin? Insya Allah nanti setelah ini Firda yang akan menyampaikan ada programnya. Boleh ya? Oke siap. Mau dalam bahasa Inggris? Boleh? Nanti diselingi ya, boleh. Beri tepuk tangan dulu ya bunda untuk Ananda Afrin. Siap ya? Oke, kita lihat, kita uji dia. Baik, saya izin dulu untuk menjelaskan tentang jaminan mutu di SMP Islam Atira Bukit Baruga. Jadi yang pertama itu menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi dari tahun kemarin saya sudah mengikuti beberapa program yang ada itu demokrasi. Kita itu belajar bagaimana tentang politik. Jadi kita itu diajarkan bagaimana kalau misalkan kita mau tampil di depan, mau mencalonkan jadi ketua OSIS, menjadi pengurus OSIS itu bagaimana. Dan kita juga didatangkan beberapa pemateri yang profesional dari luar sekolah.
Lalu ada juga tentang kewirausahaan, di mana kita bisa belajar tentang perdagangan, bagaimana caranya memulai perusahaan atau berbisnis di masa muda kepada kami semua sebagai pelajar SMP Islam Atira Bukit Baruga. Lalu poin kedua ada menyusun buku antologi. Jadi kita menyusun buku ini itu di kelas 9 kalau nggak salah ya Ibu, karena di buku ini tuh kita dapat membuat suatu cerita dan nanti akan dibukukan dan bisa dijualkan kepada adik kelas atau mungkin kepada bapak ibu, tante dan teman-teman di luar sekolah. Lalu poin ketiga ada terampil dalam public speaking. Nah ini terampil dalam public speaking ini tuh kita memiliki ekskul. Kalau tahun kemarin itu jadwalnya hari Rabu dan lumayan banyak juga pesertanya. Jadi Firda juga salah satu siswa ekstrakurikuler public speaking ini, dan di sini kita bisa diajarkan untuk tampil di depan umum. Dan juga kalau ada acara-acara sekolah dari MC atau pembacaan Al-Quran, pembacaan visi misi, itu diambil juga dari peserta-peserta yang mengikuti ekskul public speaking ini. Lalu poin keempat, hafalan bertambah minimal 1 juz. Ini kalau hafalannya itu ada di setiap hari kita menghafal, dan juga kita bisa menghafal bersama hari Senin sama hari Jumat. Kalau hari Senin itu kita biasa tadarus dan menghafal hadis. Kalau hari Jumat kita biasa membaca surah Al-Kahfi dan penyampaian beberapa materi tentang Islami. Lalu di sini ada memiliki kepedulian sosial dan lingkungan. Kalau ini kita sering mengadakan bersosialisasi di luar sekolah, seperti mengunjungi tempat, atau mungkin pas berpuasa kemarin kita membagi-bagikan takjil di luar, dan kadang juga kita diajak bersosialisasi dengan cara tampil di depan teman-teman sekalian, seperti di acara porseni atau di acara pekan budaya, dengan cara tampil di atas panggung. Setiap siswa tampil dengan kelebihannya masing-masing. Dan untuk poin terakhir adalah terampil berkomunikasi dalam bahasa Inggris. I think it really is, because every Friday we usually have like a studying about English, like after school. So after we pray Jumat or Zuhur, we actually have a kind of like a class, and it has a different class. It's not like your regular class, but it actually have like it's mixed up. Jadi bisa kayak ke kelas 71 itu bercampur dengan kelas 75, kelas 71 bergabung dengan kelas 73, jadi campur sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan gurunya juga ini kita ambil dari luar. I think that's all from me. Sorry for all of the mistaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berhasil ya Bunda, alhamdulillah. Lanjut ke Firda. Bisa slide berikutnya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Firda Aulia Zahra dari kelas 8 di SMP Islam Atira Bukit Baruga. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan program kerja SMP Islam Atira Bukit Baruga. Jadi yang pertama yaitu menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila berkarakter Quran, kurikulum IHAS Merdeka, Project P5 dengan tema kearifan lokal, bangunlah jiwa dan raganya, gaya hidup berkelanjutan. Jadi seperti yang dijelaskan teman kita tadi, Afrin, bahwa ini untuk proyek tahun ini yang akan diadakan di tahun ini untuk adik-adik yang baru bergabung di sekolah SMP Islam Atira Bukit Baruga. Baik, untuk poin yang kedua yaitu menyusun buku antologi atau workshop literasi dan kepenulisan.
sama dengan yang disampaikan kepada tadi Afrin sampaikan kepada kita semua bahwa di kelas 9 sebelum kita lulus akan menyusun buku cerita atau cerita tentang kelas ya, begitu kebersamaan kita di kelas nanti akan bisa dijual kepada anak-anak sekolah luar ataupun para orang tua yang ingin membelinya. Kemudian yang terakhir terampil dalam public speaking. Sama juga tadi yang disampaikan bahwa di sekolah kami mengadakan ekskul public speaking di mana kebanyakan di dalam acara-acara sekolah tentunya seperti pada saat ini acara MPLS, MC ataupun pembacaan Quran itu diambil dari anggota ekskul public speaking. Jadi buat adik-adik yang baru bergabung bisa mendaftar ke ekskul public speaking dan belajar bagaimana caranya berbicara di depan umum. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Lanjut slide berikutnya. Tartil membaca Al-Quran dan hafalan bertambah minimal 1 juz. Jadi di SMP juga diadakan kelas T3Q atau kelas menghafal Al-Quran. Jadi itu di situ akan dipandu oleh beberapa ustadz atau ustazah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi seperti itu. Kemudian memiliki kepedulian sosial dan lingkungan. Kita juga beberapa kali mengadakan seperti yang dikatakan tadi, sosialisasi di luar sekolah, contohnya seperti bela negara, Selasa bersih dan segar. Kemudian ada juga bakti sosial dan kurban AJR. Kemudian yang terakhir ada terampil berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tadi kita bisa lihat buktinya Afrin tadi berbicara dengan bahasa Inggris yang sangat lancar, tapi mungkin saya tidak sehebat Afrin ya. Jadi untuk terampil berkomunikasi dalam bahasa Inggris kita bisa belajar di English Camp. Jadi saya kemarin juga sempat mengikuti English Camp yang diadakan oleh sekolah. Jadi di situ tuh seru sekali teman-teman. Di situ kita diajarkan bagaimana caranya berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian kita juga diberikan games-games tentu saja dalam bahasa Inggris. Kemudian juga ada kultum bahasa Inggris, English Day and Camp dan ILO. ILO ini sebuah organisasi di SMP Islam Atira Bukit Baruga yang isinya adalah orang-orang yang mahir dalam berbicara bahasa Inggris. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ayah Bunda, selain yang dijelaskan tadi oleh Ananda, Afrin dengan Firda, di SMP Islam Atirah Bukit Baruga itu merupakan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan itu sudah berlangsung di tahun ketiga ini. Jadi Ananda ini sudah belajar tentang kurikulum merdeka. Jadi kalau ada ayah bunda bertanya di Atira kurikulumnya apa untuk SMP Islam Atira Bukit Baruga, kami menerapkan kurikulum merdeka. Nah, Ananda ini sudah 2 tahun, sudah tahun kedua nanti masuk belajar kurikulum merdeka. Dan ini adalah mata pelajarannya. Selain daripada kurikulum merdeka ada namanya kurikulum IHES. IHES itu bagaimana menerapkan Al-Quran itu di semua pembelajaran. Jadi misalnya ya bunda seperti ini, mereka belajar prakarya nih, prakarya kan lebih kepada kerajinan. Tapi sebelum belajar prakarya atau sementara di dalam pembelajaran prakarya itu di dalamnya dikaitkan dengan ayat Al-Quran tentang keindahan. Misalnya tentang PJOK, mereka belajar PJOK di dalamnya itu ada materi-materi keagamaan. Jadi seperti itu ayah bunda. Nah, di sini untuk mata pelajaran itu hampir sama dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah lain. Untuk kurikulum merdeka ada beberapa mata pelajaran, namun yang tadi sudah dijelaskan Ananda Afrin dengan Ananda Firda itu ada P5, ada proyeknya yang kita laksanakan. Selanjutnya, silakan Pak.
Iya. Nah, Ayah Bunda, selain kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah, kita ada kegiatan rutin nih yang dilakukan oleh Ananda nantinya. Di hari Senin dan di hari Senin itu kalau di tempat lain mungkin upacara tiap pekan ya Ayah Bunda. Seperti nanti ini di hari Senin Ananda masuk MPLS, itu sudah masuk di tanggal 17, itu upacaranya sekali. Kapan upacara lagi? Biasanya di bulan depan. Jadi Atira itu ndak upacara tiap pekan, kita sebulan sekali. Itu Ayah Bunda. Kemudian apalagi kegiatannya kalau di hari Senin selain upacara, kalau misalnya di pekan itu tidak upacara, maka mereka kumpul tuh di aula. Apa yang mereka laksanakan di aula itu biasanya ada penyampaian informasi dari wali kelas. Di wali kelas itu mereka kumpul. Kemudian di hari Selasa ini Ananda, karena ini kami kaitkan dengan seragam Ayah Bunda, kan kemarin tuh di grup sudah diberitahu nih kalau Senin pakaian apa, Selasa pakaian apa. Di Atira ada namanya pakaian bebas rapi. Biasanya anak-anak kita itu kenalnya dengan istilah pakaian sporty, pakaian olahraga. Tapi diusahakan Ayah Bunda Ananda tetap sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos oblong, tapi kaos yang berkerah. Nah, apa kegiatannya ketika hari Selasa? Ada namanya segar. Jadi mereka di hari Selasa berolahraga supaya bugar, badannya tetap bugar. Tadi kan sudah disampaikan tuh sama Pak Direktur, anak-anak itu harusnya badannya bugar ya, supaya fisiknya kuat. Jadi di hari Selasa anak-anak kita itu diberi kebebasan memilih olahraga apa yang dia senangi. Ayah Bunda kan lihat di sini ada lapangan bola, ada lapangan basket, ada lapangan futsal, ada lapangan upacara. Biasanya itu anak-anak pakainya jogging. Di lintasan ini juga ada jogging tracknya. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada gor, ada gedung di situ. Anak-anak kita biasanya bawa raket main bulu tangkis. Di sekolah, di aula kami siapkan tenis meja. Jadi hari Selasa ya Bunda diberi waktu kurang lebih 30 menit atau sampai 45 menit, mereka pilih olahraga sesuai kesenangannya. Jadi kami tidak menyampaikan, nah kamu olahraga ini, tidak, sesuai mereka apa yang mau inginkan. Yang perempuan-perempuan nih yang tidak kuat lari, mereka diberi fasilitas, silahkan misalnya ini Firda atau Afrin pimpin temannya senam. Jadi bervariasi di hari Selasa. Kemudian tadi ini ada Senin dan Rabu, dan di Atira Ayah Bunda anak-anak biasanya di pagi hari selain perwalian mereka diberi kesempatan untuk sholat duha. Jadi makanya sekali lagi mungkin kami sampaikan ke Ayah Bunda, di kelas itu mereka tidak menggunakan sepatu. Jadi mereka masuk kelas pakai kaos kaki saja. Sepatu disimpan di depan supaya kami berharap Ananda semua kapanpun mereka mau melaksanakan batas duhanya boleh di kelas. Seperti itu Ayah Bunda, supaya tetap suci di area mereka mau sholat. Kecuali kalau sholat berjamaah kami di masjid. Kemudian Ayah Bunda kami sampaikan untuk di hari Jumat ada kegiatan namanya tadarus bersama. Tadi sudah disampaikan ya oleh Ananda Afrin, ada tadarus bersama dan pembacaan adab. Jadi di hari Jumat kita kumpul bersama tuh, kadang baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi, baca surah-surah penting lainnya, dan itu guru, karyawan, kemudian siswa semuanya, kami ada 350-an siswa, itu secara bersama melaksanakan itu di sekolah di hari Jumat. Jadi rutinitas itu dilaksanakan tiap pekannya. Cukup ya Pak? Coba lihat di slide berikutnya. Iya, oke, ini nanti presentasinya dari SMA yang melanjutkan terkait dengan seperti apa program di SMA. Saya kira cukup dari saya ya Bunda, terima kasih banyak. Dan harapan kami kalau tahun ini Ananda Afrin dan Firda yang tampil, bisa saja tahun berikutnya dari Ananda yang ada di sini tampil berdiri di sini untuk presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.